Halo Kumaha, Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Evakuasi korban gempa Cianjur masih terus dilakukan tim SAR dan relawan gabungan. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi gempa Cianjur dan janjikan penggantian uang bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Belum mendapatkan bantuan makanan dan tenda, warga korban gempa di Kecamatan Cianjur Kota berunjuk rasa. Kita ke informasi utama, gempa susulan kembali terjadi di Kabupaten Cianjur pada Senin malam pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Warga pun mengungsi di trotoar jalan karena dianggap lebih aman dan mudah untuk menyelamatkan diri jika terjadi gempa. Puluhan warga di Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Senin malam lebih memilih mengungsi di trotoar. Dengan alas seadanya, mereka tidur di trotoar jalan, meski hanya dengan alas tikar plastik. Mereka merasa lebih nyaman tidur di jalan karena jika terjadi gempa susulan, warga lebih mudah untuk menyelamatkan diri. Selain khawatir adanya gempa susulan, warga yang dinominasi kaum ibu dan anak-anak ini terpaksa tidur di trotoar jalan karena rumah-rumah mereka rusak akibat guncangan gempa. Posko pengungsian yang didirikan Pemkab Cianjur, lokasinya terlalu jauh dari rumah. Kenapa memilih di sini kan ada Pemda nyediain posko pengungsian? Terlalu banyak orang kan ini banyak anak kecil, takutnya hilang di mana. Terus tidak upaya dari apakah ada bantuan gitu yang sempat ada yang datang dari petugas? Tidak ada. Belum ya. Belum ada distribusi logistik bantuan apapun ya? Belum. Sejauh ini warga belum mendapatkan bantuan apapun. Mereka sangat membutuhkan makanan dan air bersih. Sementara itu, pasca gempa dengan magnitudo 5,6, ribuan warga mengungsi ke tempat yang disediakan pemerintah Kabupaten Cianjur. Mereka rela berdesak-desakan di tenda di halaman parkir pendopo kabupaten. Sebagian warga lainnya mengungsi di lapangan olahraga Prawatasari dan lapangan berdekatan dengan kantor desa. Warga memilih mengungsi daripada kembali ke rumah karena khawatir terjadi gempa susulan. Soalnya kan buat antisipasi nanti ada itu gempa susulan. Jadi warga diungsiin ke sini. Ini warga dari mana itu? Dari sini RW 16, Gang Mawar RW 16. Emang di tempat ibu banyak yang rusak rumahnya? Ada. Hingga Senin malam di Kecamatan Cianjur Kota sedikitnya 50 warga meninggal dunia. Di lokasi lainnya, 3 orang warga kampung Balangdongan, Desa Padalayu, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur, dilaporkan tertimbun material bangunan yang roboh akibat gempa bumi. Sekarang lagi evakuasi warga yang lagi ada di dalam yang terjepit. Alhamdulillah 2 orang udah bisa keluar. Dan sekarang lagi diusahakan supaya korban bisa dikeluarkan dari tempatnya ini. 2 korban berhasil diselamatkan, namun seorang warga lainnya hingga Senin malam belum diketahui kondisinya. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Hingga hari Selasa, upaya evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan akibat gempa masih terus dilakukan. Relawan memusatkan upaya evakuasi di Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur. Selasa pagi, tim SAR gabungan dari relawan Jabar Quick Response berhasil mengevakuasi 2 orang korban gempa yang tertimbun reruntuhan bangunan di Kampung Garogol, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Korban meninggal dunia tertimbun di bawah dinding bangunan madrasah yang ambruk. Upaya evakuasi telah dilakukan sejak Senin malam dan telah mengevakuasi 3 orang korban meninggal dunia. Yang baru ketemu di kampung ini ya. Iya. Di kampung ini sekitar malam 3, sekarang 2. Ya. Pagi ini baru 2. Kebanyakan itu yang meninggal dari Kebanyakan yang malam itu tertimpa di reruntuhan madrasah yang sedang mengaji. Kan sekarang yang kita cari itu ibu-ibu yang usianya
55 ke atas. Oh, jadi- Di Kampung Garogol ini diperkirakan 8 orang lagi. 8 orang. 8 orang lagi yang belum terangkat dari reruntuhan. Seluruh korban meninggal yang ditemukan dibawa ke posko untuk diidentifikasi. Setelah teridentifikasi, jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim relawan gabungan akan melanjutkan pencarian dan pengangkatan korban dari reruntuhan hingga seluruhnya bisa ditemukan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Korban gempa di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Kabupaten Cianjur pada Senin petang. Sedikitnya 800 warga korban gempa bumi dirawat di rumah sakit ini. Gubernur Ridwan Kamil Senin petang mengunjungi korban gempa bumi di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Kabupaten Cianjur. Kang Emil berjanji akan mengerahkan segala daya dan upaya serta meminta bantuan TNI Polri untuk membantu BPBD Kabupaten Cianjur menangani para korban gempa. Selain merusak infrastruktur seperti jalan dan jembatan, gempa bumi juga merobohkan ratusan tiang listrik sehingga kondisi Cianjur di malam hari menjadi gelap gulita. Sudah diperintahkan juga kepada dinas terkait karena banyak jalan-jalan yang longsor. Ya, jalan-jalan longsor menghentikan pergerakan lalu lintas di beberapa lokasi. Per hari ini di maghrib ini di lapangan beberapa bulldozer juga sudah mulai kita kondisikan untuk menormalisasi lalu lintas. Ya. Sejauh ini gempa bumi menimbulkan kerusakan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur. Di antaranya di Kecamatan Warangkodang, Kecamatan Cilaku, dan Kecamatan Cibeber. Sedangkan yang paling parah terjadi di Kecamatan Cianjur Kota, Kecamatan Cipanas, dan Kecamatan Pacet. Sejauh ini RSUD Sayang menangani ratusan korban gempa bumi baik luka ringan maupun luka berat. Tim gabungan terus berupaya menangani warga yang berdatangan dengan mobil ambulans dari beberapa kecamatan. Hingga Senin malam, data sementara menyebutkan 800 warga mengalami luka-luka. Mereka dirawat tim medis di posko penanganan di halaman parkir RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur. Asep Idi dan Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, pasca gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Cianjur dengan magnitudo 5,6 pada Senin lalu, Gubernur Jawa Barat menetapkan status siaga 1 gempa bumi di Jawa Barat. Gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Ridwan Kamil menetapkan status siaga 1 bencana gempa bumi di wilayah Jawa Barat. Kang Emil rencananya juga akan mengunjungi lokasi pusat gempa di Cianjur dalam waktu dekat. RK mengimbau warga jika terjadi gempa bumi agar mencari tempat aman atau lapangan terbuka untuk menghindari reruntuhan bangunan. Pasca gempa dengan magnitudo 5,6, Kementerian Sosial menyalurkan sejumlah bantuan kepada para korban gempa. Bantuan yang disalurkan diantaranya adalah obat-obatan, tenda, kasur, makanan siap saji, dan perlengkapan kebutuhan bayi dan balita. Pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Kementerian Sosial Selasa dini hari mengunjungi lokasi pusat gempa dan menyalurkan sejumlah bantuan yang dibutuhkan warga. Bantuan diantaranya obat-obatan, tenda, kasur, makanan siap saji, dan perlengkapan kebutuhan bayi dan balita. Bantuan tersebut disalurkan di 7 titik kecamatan yang terdampak akibat gempa bumi. Nah, itu kita siapkan sementara untuk warga yang bangunannya roboh terutama, dan untuk keamanan warga maka kita siapkan untuk tempat istirahat mereka. Kita siapkan tenda-tenda. Berbagai bantuan logistik untuk pengungsi juga mulai tiba di pendopo Pemkab Cianjur pada Senin malam. Bantuan logistik berupa makanan, peralatan medis, dan bantuan lainnya didistribusikan setelah semua tempat pengungsian terdata. Banyak bantuan yang mengalir ke Kabupaten Cianjur dari TNI, Polri, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kemudian juga tenaga medis, obat-obatan dari kabupaten-kabupaten sekeliling itu sudah mulai berdatangan ke kami. Sejauh ini ada 5 kecamatan yang terdampak gempa bumi.
Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cigenang, Kecamatan Warung Kondang, Kecamatan Gebrong, dan Kecamatan Cianjur Kota. Pusat gempa diketahui berada di wilayah Kecamatan Cigenang. Bantuan logistik juga mulai dikirimkan oleh jajaran Polres Cimahi pada Senin malam. 3 unit truk berisikan sembako dan kebutuhan seperti selimut dan logistik lainnya termasuk puluhan personel polisi diterjunkan ke lokasi bencana. Wujud empati dan simpati kita kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan alhamdulillah ini insya Allah pengiriman yang pertama dari Polres Cimahi, dan insya Allah nanti ada lagi pengiriman yang kedua maupun yang ketiga. Di Kota Bogor, sejumlah relawan gabungan dikerahkan menuju daerah bencana gempa di wilayah Cianjur pada Senin sore. Mereka terdiri dari personel gabungan BPBD, Damkar, dan relawan Kota Bogor. Selain bantuan tenaga relawan, sejumlah kendaraan taktis, truk pemadam kebakaran, mobil ambulans, hingga peralatan rescue juga dibawa. Mereka akan disebar ke beberapa titik lokasi yang terdampak gempa bumi. Para relawan akan fokus melakukan evakuasi korban serta membongkar jalur-jalur yang terputus. Pertama kita lakukan pembukaan jalur ya. Pembukaan jalur mungkin kemudian kita melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang tertimpa musibah dan lain sebagainya. Untuk bantuan sendiri nanti ada kegiatan tersendiri atau bagaimana penyaluran? Bantuan dalam bentuk natural nanti mungkin susulan atau mungkin ditangani masyarakat setempat dulu. Tapi yang penting saat ini kita melakukan rescue terlebih dahulu, penyelamatan. Kita pendataan apakah yang terdampak di lokasi sana. Jadi berarti kita laporkan kepada pimpinan, lalu melakukan evakuasi yang untuk tempat-tempat di sana. Peralatan di bawah kami peralatan rescue, korban rescue seperti mesin pompa, alat pemotong dan lain-lain. Kami dibantu oleh tim Damkar Kota Bogor dan relawan membantu rekan saudara kita yang di Cianjur. Pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan penyaluran bantuan kebutuhan logistik bagi para korban gempa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, dan Kota Bogor. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Selasa siang meninjau lokasi longsor akibat gempa bumi di Cianjur. Presiden menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang bagi korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan. Menggunakan jalur darat, Presiden Joko Widodo tiba di Kecamatan Cigenang yang menjadi titik utama longsor setelah gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo di wilayah Cianjur. Selain memastikan jalur arteri Cianjur Cipanas sudah bisa diakses, Presiden juga meminta agar evakuasi korban yang masih tertimbun didahulukan. Pemerintah juga berjanji untuk memberikan bantuan uang senilai 10 juta rupiah untuk korban gempa yang rumahnya rusak ringan, 25 juta rupiah untuk rusak sedang, dan 50 juta rupiah untuk rumah yang rusak berat. Dengan syarat rumah harus dibangun tahan gempa sesuai standar Kementerian PUPR. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Bersama-sama gerakan jajarannya dalam membantu musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini, utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor untuk korban-korban yang masih tertimbun. Saya juga telah perintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk
memakai standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan.